Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Budi dengan NIM 13519101004 dari kelas A119. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis yang berdiameter 1,25 mikrometer dan hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Bakteri selain bisa menyebabkan infeksi dan penyakit, fungsi lain dari bakteri juga diperlukan dalam bidang pangan maupun kesehatan. Contoh dalam bidang pangan adalah pembuatan yogurt, dalam bidang kesehatan adalah pembuatan antibiotik. Sedangkan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan lingkungan hidupnya adalah bakteriologi. Struktur dasar sel bakteri terdiri dari membran sel, sitoplasma, DNA, flagella, ribosom, dan mesosom. Pada kondisi yang tidak memungkinkan, beberapa bakteri dapat membentuk endospora. Contoh adalah bakteri Clostridium dan Bacillus. Bakteri termasuk dalam sel prokariotik, di mana tidak sekompleks eukariotik. Contoh dari sel eukariotik terdapat pada hewan dan tumbuhan. Ada beberapa bentuk bakteri, yaitu ada 3, yaitu bentuk basil atau batang, bentuk kokus atau bulat, serta bentuk spirilia. Ada beberapa bentuk basil, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Bentuk bulat atau kokus ada monokokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sargina, dan tetracoccus. Sedangkan bentuk spirilia ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Cara perkembangbiakan bakteri terbagi menjadi 2 macam, yaitu dengan cara 1 rekombinasi genetik dan 2 dengan cara pembelahan secara langsung. Rekombinasi genetik adalah pembinaan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara 2 sel bakteri. Rekombinasi genetik contohnya adalah transformasi, transduksi, dan konjugasi. Sedangkan pembelahan secara langsung adalah di mana sel bakteri membelah menjadi 2 sel anakan, di mana sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Alat pergerakan bakteri. Bakteri bergerak menggunakan flagella. Flagella sendiri adalah bulu-bulu cambuk yang ada pada badan bakteri dan letaknya berbeda-beda. Berdasarkan letak flagella dibagi menjadi 4, yaitu monotrik, logotrik, antitrik, dan peritrik. Bakteri juga dapat menimbulkan penyakit. Mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara invasi dan toksigenitas. Invasi sendiri adalah kemampuan bakteri untuk menyerang dan menyebar. Toksigenitas adalah kemampuan bakteri dalam membentuk toksin. Toksigenitas sendiri ada 2, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Dan selanjutnya adalah macam-macam bakteri. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen, yaitu ada bakteri aerob, di mana menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya, dan bakteri anaerob, di mana tidak menggunakan oksigen bebas dalam respirasinya. Dan berdasarkan kebutuhan terhadap O2, ada bakteri aerob obligat, di mana bakteri ini hanya hidup dalam suasana yang ada oksigennya. Bakteri anaerob obligat bisa hidup tanpa oksigen. Dan bakteri aerob fakultatif, yaitu bakteri ini bisa hidup dengan atau tanpa oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanannya,
Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri di mana bakteri ini memperoleh makanan atau zat organik dari lingkungannya karena tidak bisa memproduksi sendiri. Sedangkan bakteri autotrof adalah di mana bakteri ini bisa memproduksi zat organik atau makanannya sendiri. Bakteri autotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan chemoautotrof. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.